Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Karela dengan NPM G1A022091. Saya di sini akan melakukan live coding sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Yang dimana saya setelah diundikan mendapatkan kasus kedua, yaitu untuk membuat sebuah aplikasi untuk pemesanan makanan yang saya munculkan sekarang, hopefully di layar. Uh, Kalau begitu kita langsung saja masuk ke coding. Pertama, kita akan membuat sebuah kelas baru untuk perhitungan dan semua itunya dengan nama aplikasi pemesanan makanan. Oke, next. Kita dengan ini saja. Selanjutnya, karena saya akan memunculkan lagi tugas yang saya tadi, karena di poin untuk spesifikasi 1 dan kedua, saya diperintahkan untuk menggunakan private string boom dan boom, tekan titik koma di akhirnya. Ada yang kurang ini, ada yang kurang. Oh ya, pelanggan. Ya, pelanggan. Oke, dan satu lagi kita copy saja. Dengan ini ganti dengan objek, dan ini diganti dengan pesanan. Oke, sekarang apa gunanya ini nih, kurung kurawal ini, dua ini? Itu gunanya adalah untuk membuat string ini, pelanggan ini menjadi sebuah array. Jadi itulah seperti array. Jadi dalam pelanggan itu bisa kita isi dengan beberapa buah isi sebenarnya sih ya. Nah, lanjutkan saja dengan ini. Selanjutnya kita akan membuat deklarasinya saja dulu. Itu dengan public aplikasi pemesanan makanan tutup. Ups, salah tekan. Oke, dengan isi pelanggan sama dengan new string. Ini yang sama seperti tadi. Dan sekarang kita akan membuat dia dengan 1 dan 2. Mengapa 1 dan 2? Dia ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini nih gunanya untuk membuat array untuk pelanggan ini. Jadi gunanya 1 dan 2 untuk di bagian deklarasi ini yaitu menjelaskan bahwa pelanggan ini mempunyai 1 baris dan 2 kolom. Jadinya dia mempunyai 2 nilai yang bisa diisi dengannya. Sama seperti itu kita buat yang untuk pesanannya juga. Pesanan sama dengan new object. Ini book. Oops, salah. 1. Sekarang 3. Tutup titik koma. Oke. Ini nanti saya jelaskan mengapa ini 2 dan ini 3. Selanjutnya kita akan membuat tempat untuk menyimpan input dari yang pelanggan nanti dengan public void set pelanggan, buka kurung, dengan isi string nama dan string telepon.
telepon saja. Titik. Ini boom. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita akan membuat kedua dari ini, nama dan telepon untuk pelanggan. Sekarang ini kan apa? Kita buat loh pelanggan. Oops. Ini satu lagi sama dengan nama titik koma. Sekarang supaya, karena ini kan tadi untuk yang pelanggan mempunyai dua kolom, dua tempat untuk menyimpan data. Jadi yang pertama ini kita akan isi dengan 0 dan 0. Jadi misalnya di array itu, jadi untuk pelanggan, nama pelanggan itu dia ada di arah yang paling kanan, paling atas dan paling kiri. Jadi yang paling pertama dia. Itu yang untuk nama, dan satu lagi untuk telepon. Jadi kita copy saja. Ini ganti dengan 1 dan ini ganti dengan telepon. Oke, selesai. Sekarang kita buat yang sama tapi untuk yang pesanan. Jadi kita copy yang bagian ini. Ini ganti ke set pesanan. Ups. Pesanan kekurung string jenis makanan, yang jenis makanan yang bakal nanti dipesan, integer jumlah makanan yang dipesan nanti, dan integer satu lagi untuk harga dari makanan yang dijual nanti, yang dibeli nanti. Sama seperti yang pelanggan tadi, kita berikan 1 untuk per tot yang dibuat dari 1/3 tadi itu di pesanan. 0 dan 0. Pertama sama dengan jenis makanan, titik koma. Ini tinggal di copy, boom. Ini 01 diganti dengan jumlah makanan, dan ini harga ini 0 dan 2. Siap. Oke, sekarang kita akan membuat perhitungan dari jumlah makanan dan harganya. Karena tahulah kan, kalau misalnya kita beli bakso 2 buah, misalnya satu bakso itu 12.000. Jadi 2 buah dikali 12.000, 2 kali 12.000, 24.000. Jadi selanjutnya kita akan membuat perhitungan itunya. Jadi kita tambahkan public integer total hitung hanya disebutkan total harga dengan integer harga buka. Oke, integer jumlah makanan sama dengan kurung integer kurung pesanan 0 dan 1. Tuh, titik koma, dan return jumlah pesanan. Ya, cuma pesanan ini. Dan ganti jumlah pesanan. Jumlah pesanan dikali mana? Itu dibagi harga, titik koma. J-nya itu bukan capital.
Oke, karena kita semua untuk input untuk tempat dia menyimpan data dan perhitungannya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat getter supaya nanti ketika dipanggil akan keluar dari hasil input yang tadi dimasukkan. Dengan pertama kita akan membuat getter pelanggan. Jadinya public void get pelanggan, buka tutup, boom. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan sistem outprint. Dengan sistem outprint data pelanggan misalnya, itu aja kita tuliskan. Jadi sistem out print ln. Oke, di dalamnya kita isikan dengan huruf dulu, titik 2 dulu, data pelanggan, titik 2. Oke, sisanya kita copy saja. Selanjutnya kita isi dengan nama, titik 2. Dan supaya nanti ketika di output, ketika di run, dia akan menampilkan nilai yang dimasukkan tadi ke dalam pelanggan 00. Jadi kita tambahkan di sini plus pelanggan, ini 2, copy saja sih, pelanggan 00. Oke, sama seperti yang tadi. Kita masukkan ini yang kedua, nomor telepon, titik 2, dan kita tambahkan pelanggan 01. Oke, selesai. Ini yang untuk getter pelanggan sudah selesai. Sekarang kita akan membuat getter untuk pesanan tadi. Jadi sama saja, public void get pesanan to boom. Oke, s out lagi. Oke, karena dia hampir sama. Sekarang ini ganti dengan data pesanan makanan, titik 2. Di sebelumnya ini preferensi saya sendiri, tapi saya akan tambahkan garis miring kanan, garis miring ke kiri n, agar nanti di antara data pelanggan dan data pesanan ini ada spasi di antaranya. Data pesanan makanan, jadinya ini dengan nama makanan, makanan, dan ditambah dengan pesanan 01. Ini. Itu yang kedua, jumlah makanan, jumlah pesanan, ditambah pesanan 0 dan 1 tadi. Oke. Sekarang yang ketiga, yaitu harga proporsi. Sama dengan ditambah pesanan 02. Siap. Oke. Sekarang ini sudah semua, dan yang di sini belum ada kan, yang public int untuk total harga tadi belum ada di perintah untuk di print. Jadi kita tambahkan satu lagi untuk get total harga. Public void
get total harga. Oke, integer total harga. Spasi. Oke, dengan isi sistem outprint harga total pesanan adalah itu titik koma adalah rp titik ditambah total harga ditambah lagi ini cuma untuk tambahan aja, koma dan garis untuk melengkapi saja. Oke, dan ini yang bagian perhitungannya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat kelas mainnya, kelas utama. Kita namai saja main, yaitu utama dalam bahasa Inggris. Dan di sini saya akan masukkan util baru, util dari Java, yaitu scanner, agar pengguna bisa memasukkan input dengan apa namanya? Oh ya, import Java util scan titik koma. Oke. Sekarang saya tadi lupa memasukkannya dari ini, tapi biarlah. Tadi kita masukkan public static void main string. Salah tekan. Args. Ini kurang satu ya. Oke. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan scanner dulu, yaitu dengan scanner sama dengan new scanner. Saya misalkan system.in. Di akhirnya titik koma. Oke, selanjutnya kita panggil kelas aplikasi pemesanan makanan dengan misalkan si pemesanan misalkan aplikasi new ini di copy saja lagi, buka tutup titik koma. Oke, selanjutnya kita tambahkan kasih pembukaan aja, kasih pembukaan untuk di awal output nanti dengan sistem output. Ini sih misalnya selamat datang di aplikasi pemesanan makanan, tambah /n untuk memisahkan itu nanti. Oke, itu kita tambahkan biar perintah memerintah pengguna untuk memasukkan input seperti tadi menggunakan sistem output. Di sini masukkan nama dan data saja, data pengguna. Oke, titik 2. Oke,
Sistem outbound lagi, copy sajalah. Data pengguna ini di sini ganti dengan nama .2. Dan supaya di nama ini pengguna dapat menginput, kita tambahkan scanner tadi, itu dengan memasukkan string, karena nama pengguna itu pasti akan string, sama dengan scanner next line, ini akan line. Nah, string tadi, karena dia string, jadi dia menggunakan line, titik 2 titik koma. Oke, dan satu lagi untuk nomor telepon. Oke, dan seperti yang tadi, kita akan menggunakan string, tapi ini dengan telepon. Tetap biarlah ya, biarlah yang untuk nomor telepon ini tetap memakai string, walaupun bisa saja dia memakai integer. Jadi yang string ini ganti integer, jadi ini yang next line nya jadi next integer, tapi tetaplah biarlah. Tuh. Dan sekarang karena dua ini sudah ada yang untuk nama pelanggan dan nomor telepon pelanggan, sekarang kita akan panggil yang untuk set pelanggan ini. Jadi kita masukkan ini aplikasi A nya besar, titik set pelanggan dengan nama dan telepon. Oke. Sekarang kita yang untuk pesanan pengguna. Ya. Oke, kita copy supaya lebih mudah. Ini /n supaya lebih dikit, lebih indah. Dengan silahkan masukkan data pesanan titik 2. Oke, kita paste lagi dengan nama makanan. Ya, kanan. Sekarang kita menggunakan yang sama seperti tadi, string nama, tapi kita ganti nama dengan jenis makanan. Dan ini tetaplah karena next line, jadi tetaplah string. Sekarang yang kita copy lagi tadi, nama sekarang ganti dengan jumlah pesanan. Jumlah pesanan sama dengan yang sekarang kita menggunakan integer, karena mungkin pengguna walau akan tetap juga menggunakan mengetik SATU untuk jawaban ini. Tapi as programmers, I think akan menggunakan nomor dibandingkan dengan kata. Jadi yang di sini bandingkan dari string jenis makanan tadi, ganti dengan integer jumlah makanan dengan scanner titik next, yang di sini integer, i-nya dibesarkan, titik buka tutup titik koma. Oke, sekarang satu lagi yang sekarang untuk harga per porsi. Dengan ini karena tetap juga harga, jadi kita tambahkan juga sama seperti yang jumlah makanan tadi, pakai integer. Sedangkan ini ganti dengan harga dengan hanya besar. Kecilkan saja. Sekarang semuanya sudah selesai, sama seperti yang pengguna tadi. Tambahkan aplikasi set pesanan gini. Tambahkan aplikasi bukan koma.
set pesanan. Oke, selesai. Sekarang pertama kita akan menampilkan melakukan perhitungan dari set hitung yang dari jumlah makanan dengan harga yang akan dikalikan. Jadi kita masukkan int total harga sama dengan yang besar kan dikasih apa tadi namanya, hitung total harga, hanya kecil, hitung total harga, yang besar, hitung total harga dalam kurung harga kecil. Sekarang kita titik koma. Oke, dan yang paling terakhir tinggal kita menampilkan semuanya, semua yang getter sekarang. Jadi sudah menggunakan setter untuk semua ini, sekarang menggunakan getter untuk semua ini, yang tiga ini. Jadi ditambahkan aplikasi get pelanggan, buka tutup titik koma, aplikasi get pesanan dan aplikasi kecilkan get total harga yang di dalamnya dengan total harga, dengan total harga ini dari perhitungan tadi di atas. Salah titik yang di sini tadi. Dengan coba semuanya seharusnya sudah betul. Coba kita run. Oke, kan nama Muhammad Firdaus Karela. Nama saya, nomor teleponnya basic saja. Ini mati. 081234567890. Misalnya kita memesan makanan apa? Bakso dengan jumlah 3, misalnya ada 3 orang yang memesan. Harga per porsi, saya tidak tahu harga bakso rata-ratanya sekarang, jadi saya akan masukkan 12.000. Jadi data pelanggan adalah seperti berikut. Data pelanggan seperti yang tadi. Data pelanggan nama Muhammad Firdaus Karela. Nomor telepon yang di sini tadi 0123456789 yang dimasukkan tadi. Tuh, dia ada /n, jadi terpisah di antara yang dua ini. Tuh, setelah itu data pesanan makanan, nama makanan bakso, jumlah pesanan 3 sama 3 tadi, harga proporsi 3 dan harga total pesanan adalah Rp36.000. Selesai. Menurut saya itu sudah cukup live coding dari saya untuk membuat aplikasi penghitung atau pemesanan makanan. Cukup dari situ. Cukup sampai situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.